Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erik Yusuf, kita kembali ke acara yang sangat menginspirasi, yaitu acara Share It Inspirasi. Dan nggak lama lagi langsung ya, saya sudah ditemani bersama seseorang yang inspiratif insyaallah ya. Beliau ini seorang pengusaha, ya, juga pejuang di dalam penegakan halal lifestyle. Wah, siapa orangnya? Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, saya lihat dulu nih. Dian Widayanti namanya, ya. Dian Widayanti. Pak Dian, ini sekarang ini sedang apa namanya, keliling terus untuk memberikan edukasi halal gitu ya? Iya, jadi memang awalnya itu dulu pun aku pernah terjebak di apa namanya, kayak lingkungan yang tidak syar'i ya, ibaratnya ya tidak halal bisa dibilang seperti itu ya. Karena kita tuh, dan mungkin kebanyakan orang di Indonesia seperti itu ya, karena kita tuh kalau di Jakarta kita dikelilingin sama restoran-restoran yang biasanya mencantumkan logo apa, no pork no lard. Sedangkan kalau no pork no lard itu kan tanpa babi, tanpa minyak babi. Ternyata pas aku coba ngejalanin catering, banyak banget bahan-bahan yang non halal yang sebenarnya dimasukin ke dalam restoran tersebut. Yang kita nggak sadar gitu. Misalnya kayak di restoran Jepang, tiba-tiba kita suka sushi, kita pikir kan cuma nasi sama ikan doang. Tapi ternyata ada yang pakai mirin, ada yang pakai sake segala macam, yang itu sebenarnya udah dihukumi haram oleh MUI, gitu ya. Jadi banyak banget, nggak cuma sushi, bahkan kemarin sempat ada nasi goreng pinggir jalan yang ternyata menggunakan angcu. Jadi pengen banget nih menegakkan atau meluruskan kesalahpahaman orang-orang tentang halal. Yang mana kalau kita pikir halal haram itu kan yang penting nggak pakai babi, yang penting bukan babi, ibaratnya kayak gitu kan, apa-apa babi. Padahal sebenarnya poin haram itu alkohol yang memabukkan juga termasuk gitu ya. Di makanan ini ya? Iya. Berarti concernnya di makanan? Iya, halal di makanan. Lifestyle-nya lebih fokusnya ke makanan? Ya, termasuk gitu. kosmetik, kemudian apa yang melekat pada tubuh kita juga, seperti kayak sabun segala macam. Karena itu masuk juga ke sana? Iya, dan bahkan keuangan syariah juga, Ustaz. Jadi kalau kita udah makan yang halal, tapi nggak taunya duitnya dari mana? Dari riba ya, nauzubillah min dzalik. Itu kan semoga perkara-perkara yang itu kan merupakan salah satu dosa besar yang sebenarnya kita harusnya hindarin sebagai muslim. Jadi dulu sekolah di mana? Di UIN? Di UI sih sebenarnya, nggak pakai N. Jadi emang agak nyebrang. Universitas sih, Islam? Bukan, Universitas Indonesia aja, nggak pakai N ya. Dulu aku sebenarnya background teknik industri. Teknik industri? S1, S2. S1, S2 di? Teknik industri sama-sama di UI. Alhamdulillah dapat program fast track beasiswa yang mana itu langsung program percepatan gitu lah. Nah, pas akselerasi lulus, gitu? Bukan akselerasi ya, fast track aja? Iya, akselerasi bisa dibilang gitu. Karena 5 tahun sudah selesai S2, ya? S1 dan S2. Nah, kemudian setelah itu punya bisnis catering. Di mana pas punya... Itu dulu baru bisnis catering, pas bisnis catering baru tahu gitu. Pas lagi catering kan lagi cari supplier ya. Waktu itu ada, saya hire lah chef dari Hotel Bintang 5, kita nggak sebut namanya gitu ya. Terus nggak taunya waktu ditanya, Pak, Mas ini ada yang halal nggak? Nanya tuh sama supplier kan. Terus katanya, Mbak, kalau mau cari yang halal sampai ke langit ke-7 juga nggak ada. Hotel-hotel gede beli sama saya nggak ada tuh nanya gitu-gituan. Itu kan yang bikin kayak dek. Loh kok bisa sih hotel besar di Indonesia nggak ada yang pakai bahan halal, kok aneh kayak gitu. Akhirnya kita stop dulu. Saya pengen tahu, kok concern sama yang halal itu dari mana? Ini tahu halal dari mana? Maksud saya stop itu, ini kameranya jalan terus. Kirain berhenti. Kamera lagi kan. Kenapa concern sama yang halal dan haram? Kenapa emang? Ya karena kan memang halal haram itu kan wajib ya. Kalau dari kecil, dari pelajaran agama Islam nih, walaupun saya bukan anak pesantren gitu ya Ustaznya, tapi tahu kalau halal itu wajib. Dan saya yakin semua muslim pasti tahu. Terus dulu waktu SD, SMP, SMA memang halal terus? Ya pengennya halal, tapi gak sengaja masuk yang haram kan sering banget. Kita kan artinya gak tahu. Gini, artinya baru aware bahwa ya Allah, saya ini harus yang halal itu kapan? Pas punya catering. Pas punya catering. Pas punya catering itu adalah kayak kapan tuh pas punya catering? Tahun berapa? 2017. 2017. Jadi sebenarnya setahun sebelumnya 2016 udah mulai dengar sushi di sini tuh nggak halal dari suami saya dulu. Jadi awalnya. Soalnya gini, kalau saya tuh ya alhamdulillah sekali ya ada orang-orang yang kemudian concern, peduli terhadap halal. Karena banyaknya. Saya pengen cerita, saya juga di MUI. Kenapa ya?
sekarang yang namanya kita kan umat muslim paling besar nih. Kenapa kok yang makanan yang harus dicap halal? Kenapa enggak yang haram aja dicap haram? Betul. Jadi Kenapa? sebenarnya di tahun ini itu ada kebijakan wajib halal 2024. Jadi kayak semuanya itu wajib halal. Kalau nggak halal ya mungkin bukan nulis haram tapi tidak memiliki Iya, saya sertifikat cuma halal. pengen tahu kenapa enggak. Kan Siapa yang mau, capek. Ustadz? Kan capek gini, capek. Mau minum harus lihat halal, mau makan harus lihat halal, mau ini harus lihat halal. Kan capek, banyak banget, bener nggak? Kenapa nggak yang sedikit aja yang dicap haram? Kenapa? Tapi siapa restoran yang mau di sertifikasi haram? Menurut Ustadz siapa kira-kira restoran yang mau mengajukan diri saya mau sertifikasi haram? Gini, saya mau sharing. Ketika orang muslim yang jualan, seharusnya kita itu trust. Ketika siapa? Dian jualan, harusnya saya trust bahwa itu pasti halal, betul nggak? Betul. Berarti ada apa? Ada krisis kepercayaan. Satu, benar nggak? Itu satu. Yang kedua adalah boleh jadi di Indonesia ini pengusaha-pengusaha yang jualannya, perusahaan-perusahaan yang punyanya bukan orang Muslim. Yang membuat orang Muslim, benar nggak ini teh halal apa enggak? Walaupun Dian Widayanti yang jual, dia dapat dari mana? Emang halal? Dia tahu halal dari mana? Dia tahunya di ujung kok. Bener nggak? Benar. Dulu teman saya zaman tahun 90-an kemudian bilang bahwa apa? Tat, saya mau 2000-an. Tat, saya mau bikin ayam potong syar'i. 90 sekian lah, 98, 90. Saya bilang ngapain bikin usaha ayam potong syar'i? Semua ayam juga yang dipotong syar'i kali, saya bilang. Saya diajak ke satu tempat. Nggak saya sebutin. Pasar dong. Malam-malam pas saya lihat. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik, bagaimana motongnya. Nggak putus ya 3 saluran ya, Tat? Bukan itu aja. Orangnya juga sambil ngerokok sambil mabuk. Gimana mau bisa bilang bismillah Allahu Akbar. Kan yang namanya halal itu bukan permasalahan zatnya. Tetapi caranya juga. Nah, di situ. Nah, itulah kenapa akhirnya kalau kita lihat kita itu sekarang menggalakkan permasalahan halal, wajib halal itu kenapa? Karena memang inginnya sih semua orang Muslim sebagai pengusaha yang bisa dipercaya kan gitu. Benar. Nah makanya ini salah satu upaya dari Mbak Dian ini bikin penyadaran, awareness tentang permasalahan halal kepada orang-orang banyak supaya dia memilih makanannya itu ya. Nah sekarang cateringnya, saya mau tanya. Berarti kalau kan kayak mie dan lain-lain yang disenengin sama anak-anak muda juga, saya lihat waktu itu kan ada yang nggak halal malah ya kan, tapi kan viral kan, banyak diserbu gitu. Nah sekarang kan untuk tadi cari ingredients dari semua makanan yang halal itu ada ternyata. Iya ada. Ada ya? Jadi atau bisa disubstitusi atau gimana ngakalinya? Sebenarnya. Makasih ya. Kalau yang saya tahu ya, jadi rata-rata restoran yang nggak halal itu antara kemungkinan ada 2, Ustaz. Yang pertama ya emang dia sasarannya itu yang benar-benar rasa otentik. Misalnya kalau sushi berarti dia pengen bahannya benar-benar impor dari Jepang, padahal dari Jepangnya sendiri itu udah nggak halal kayak gitu ya. Maksudnya bahan-bahan yang digunakan itu yang nggak halal. Yang kedua emang mereka nggak tahu. Nah kadang-kadang banyak pedagang kita gitu ya nggak tahu gitu. Contohnya salah satu yang sering itu angciu. Ada angciu, dia tuh arak masak, suka dipakai di nasi goreng segala macam. Banyak abang-abang pinggir jalan, bahkan restoran Sunda pakai angciu. Kan logikanya aneh ya. Kalau kita bikin buat apa pakai angciu? Iya kan? Kalau logikanya gitu kita minum, kita numis kangkung, bawang putih, bawang merah, terasi udah enak ya. Iya dong. Tapi sekarang inovasinya ditambah angciu. Jadi inovasi-inovasi yang nggak perlu itu dimasukkan, yang mana sayangnya Muslim karena udah terlalu terpercaya tadi ya. Jadinya keselip tuh yang nggak halalnya masuk ke sini. Jadi di sini tujuan kita adalah girohnya adalah pengen memperbaiki yang belok-belok tadi tuh, gitu. Semuanya ya kalau bisa dikasih tahu tuh. Bahkan coffee shop, kopi-kopi aja ada loh. Kopi banyak dulunya. gimana? Sekarang alhamdulillah udah halal. Pakai apa? Kopi masa pakai angcu? Ditambahin sama rum. Sanggen. Jadi kopi pakai angcu gitu. Enggak lah. Jadi macam-macam Ustaz. Sekarang tuh udah benar-benar banyak banget gitu. Kopi ditambahin sama rum, terus nanti ada Baileys, ada Kahlua. Jadi seolah Homer itu jadi tren normalisasi. Nanti gini, saya mau nanya gimana caranya mensubstitusi rasa yang sebetulnya sudah orang nyandu itu
jadi tetap bisa ada tetapi dengan cara yang halal. Nah, menarik kan? Karenanya jangan kemana-mana, tetap di share.